Kamu Yesus punya ibu gak? Silakan Luka. Luka. Punya. Siapa ibunya Yesus? Ibunya Roh Kudus. Roh Kudus itu berarti Roh perempuan. Maria ciptaannya. Ya, Roh Kudus perempuan. Makanya si tolol ini kan nggak diajarin pendetanya, makanya dia tolol. Bilang sama pendeta kau ya, belajar. Jadi menurut Bang Luka ini Bapak dan Roh Kudus sebagai apa? Bapak dan Roh Kudus sebagai apa? Suami istri. Oh, Ilmu gak? Pakai data gak? Pakai data Salah gak? kau itu. Salah kau itu. Jelas. Gak mungkin firman Tuhan mengatakan anak perempuan ini katanya. Kejadian 1 ayat 27. Sebentar, kucing, dengerin dulu. Gara-gara tema ini Gak mungkin itu. kocar kacir roten. Ketahuan bilangnya semuanya. Ada denom satanik. Sebentar. Buka sinyalmu kok. 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kejadian 2, laki-laki dan perempuan. Makanya ada laki-laki dan perempuan. Sinyalmu kok. Goblok. bisa nggak sih nggak mengeluarkan Kak Pak dalam bisnis? Bisa nggak? Sorry. Minta maaf semua. Sorry. Ada sesama Kristen loh, jangan mengeluarkan kata gitu. Gara-gara ini, aduh. Sorry. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah ada 2. Betul apa betul? Laki-laki dan perempuan. Tuhan itu ada gambarnya nggak? Ada itu sesuai tertulis. Ada. Gambarnya Kejadian 1 ayat 2 ayat 27, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah ada 2. Yang satu cowok, yang satu cewek. Itu gambarnya. Siapa cowok? Allah Bapa. Siapa cewek? Roh Kudus. Jelas. Makanya belajar kau. Jangan kerja Aku kau bisa kubantah. ngedot tetek kerbau Bisa ya kubantah. sedot. Bisa aku bantah. Boleh. Gak ada kali menganggap Bantah. itu. Bisa aku bantah. Boleh, gantian. Lu kan di mute. Nah, bisa aku bantah. Delay, lu kan delay. Biarin aja. Oke. Bisa aku bantah? Bisa. Oke. Jadi gini ya. Kan ada ayatnya. Ini kan aku berdasarkan ayat ya, nggak mengarang-arang ya. Keturunan perempuan ini, ya kan? Berarti Yesus itu keturunan perempuan. Buktinya apa? Ambil nanti darah Yesus itu ya. Ambil nanti darah Yesus, udah periksa di lab. Pasti kromosomnya YY, bukan XY. Bukan itu jawabannya. Kejadian Bukan satu itu yang ayat 26. pembahasan ini lama-lama pengen kumasukkan nanti batu bata ke mulut kau ya. Nggak ada Biarin itu. aja dia. Bukan itu pertanyaannya. Oh, XY nggak ada. Ya, karena dia nggak ada campur tangan laki-laki di situ. Kalau ada campur tangan laki-laki, dia Bukan XY. itu yang kutanya XY. sama kau. Iya, makanya itu. Aku kan berdasarkan Gambar Allah apa, itu seperti keturunan perempuan apa? Ntar dulu. Coba diulang pertanyaannya Kak. Kak. Kejadian 1 ayat 27, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambarnya Allah. Lalu pertanyaanku, gambar Allah seperti apa? Jawab. Jangan lari kau kemana-mana. gambar Allah itu ya punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Seperti apa? Apanya? Nggak jelas. Pokoknya punya tubuh, punya Laki. makanya kan mari kita Kucing ciptakan juga manusia punya segambar dengan tubuh, kita, tai. katanya. Kita itu ya seperti Kambing manusia, juga punya tubuh, punya jiwa, tubuh. punya roh. Bukan laki-laki Kambing juga perempuan. punya Enggak, tubuh, pertanyaannya punya Luka jiwa, juga punya roh. ngambang. Ini nih pertanyaannya nih. Gambar. Jadi Begini loh, Ulang, Lagi. diulang ya. Diulang pertanyaannya, Bukan diulang. ngambang. Saya bacakan dulu ayatnya. Kejadian 1 ayat 27. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Pertanyaan saya, seperti apa gambar Allah? Jawab. Tai. Ya, gambar Allah itu perempuan dan laki-laki itu mempunyai tubuh, jiwa dan roh sama seperti mereka. Ya Jadi kan? gambar Allah Bapa, seperti Putra, apa? dan Roh Kudus. Kau jangan ngejelasin Ya gambar Allah udah. seperti apa? Jawab Jadi aja. kalau kau menginterpretasi, oh gara-gara ini ada perempuan, ada laki-laki gitu, nggak ada itu. Kalau sama aku nggak ada itu. Bapak itu adalah putra. Setan emang. Bapak, Putra dan Roh Gambar Kudus. Allah yang Itulah saya tanya itu gambarnya. gambar Allah seperti apa, Bujang? Loh, kok kasar kali kok ngomong ya? Gak boleh kayak gitulah. Kan aku Kau tanya kan dari tadi, kenapa kau nggak jawab-jawab? Sudah Tapi 3 kali aku. Aku tinggi hati kali ya, nggak boleh kayak Gini gitu. aja Kan gini aja. dari tadi kutanya sama kau, kenapa kau lari terus? Gambar Allah seperti apa? Jawab. Seperti kambing, manusia, atau kucing? Jawab. Dia nggak bisa menjawab. Lu yang jawab sendiri jawaban pertanyaanmu. Oke. Lu jawab sendiri. Bilang kalau dia nggak bisa jawab.
Biar aku jawab ya. Putus lagi. Sabar ya. Signalnya lu gak nih? Sabar ya. Udah belum? Tes ya? Ya, oke. Enggak. Kan dibilang Kejadian 1 ayat 27 saya bacain ya. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah menurut ayat ini ada dua, yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Pertanyaannya, Tuhan mana yang gambarnya laki-laki? Allah Bapa. Tuhan mana yang gambarnya perempuan? Ya Roh Kudus lah jawabnya. Burjong. Tolol kau kelewatan sih. Oke, itu jawaban atas pertanyaan sendiri, Pak Coki. Anda mau Paham nggak menanggapinya, Pak Coki? Ya, kalau bagi saya kan, Roh Kudus itu adalah apa? Sumber hidup itu. Apa? Ya kan? Jadi kan gini, Dia dengar laki dulu apa aku perempuan? ngomong. Udah, aku dengar dulu ngomong. Udah. Jadi kan banyak orang di gereja itu, firman Tuhan itu dihidupkan oleh orang itu. Sama dihidupkan orang itu. Jadi sebetulnya firman Tuhan itu jangan kau hidupkan. Roh Kudus lah yang menghidupkannya. Sama seperti Kamu Tuhan jangan Yesus, lari dia dulu, lari mati di kayu mulu, salib. tai ini Yang dari menghidupkan itu kan tadi. Roh Kudus. Ya kan? Sehingga Yesus itu bangkit Bukan dari antara itu orang yang mati. kutanya, kucing. Kebanyakan orang, ya kan, firman Tuhan itu dihidupkannya sendiri. Bukan itu pertanyaannya. Gini, saya nanya. Anda Bukan berdua, itu menurut pertanyaan. Anda, Kau bisa dialog. Ini kalau udah aku tamparin lo bibirnya ini. gini loh pertanyaannya, Ditanya Kak. apa Menurut jawabnya Anda apa? Dari berdua, tadi udah 1000 kali. nih, menurut Anda berdua, Roh Kudus itu apakah punya jenis kelamin? Ya, silakan dijawab. Jawab. Cing. Ya, Roh Kudus itu adalah Luga dulu yang jawab. Luga Luga dulu yang jawab. Iya. Luga. Perempuan. Roh Kudus Ya, itu Roh Kudus perempuan. perempuan. Ada yang mau menanggapi Kristen yang lain, silakan. Oke, saya mengalami. Ya, silakan ganti pemain. Pak Coki turun ganti ya, Pak Cokinya ya. Nah, ini yang mau jawab nih, silakan Pak Seso. Ya, Roh Kudus itu adalah pribadinya Allah itu sendiri, adalah ilahinya Allah itu sendiri. Enggak, bukan itu pertanyaannya. Laki-laki apa Roh perempuan? Kudus itu, ya itu pertanyaannya. Hmm. Hmm. Roh Kudus itu punya Gendernya jenis apa? kelamin Laki apa nggak? perempuan? Gender. Handicap ini, Tidak. masuk. Tidak. Halo. Tidak. Ntar dulu Pak Jos ntar. Roh Kudus laki apa perempuan? Jawab cepat. Interpretasi. Gak bisa jawab, masukkan batu bata lah ke mulut kau lu. Saya bilang tidak. Aduh, kalian bilang apa? Tidak, Ya udah tidak, mati lah tidak. kau sono, turun kau, goblok. Terus Jangan Kak. ini, masuk Lu Kak, jangan neraka kau. kasar. Kak, ini semua Kristen loh, jangan kasar. Tinggi kau mereka. Saya mengatakan kepada kalian, Roh Kudus itu adalah pribadinya Tuhan dalam konsep tertunggal itu sendiri. Orang kepala batu Adalah gimana? pribadinya Allah. Pribadi Bapak Iya, itu pribadinya Allah ini jenis kelaminnya apa? Yesus juga pribadi. Yesus aja. Yesus pribadi Allah, dia cowok. Nah, Roh Kudus apa jenis kelaminnya? Kau hilangkan. Kamu itu Pendetamu bohong. menghilangkan. Saya mengatakan, kamu tanya, Roh Kudus itu apakah memiliki? Tidak ada. Roh Kudus itu adalah pribadinya Allah itu. Tidak sendiri. ada ayatnya di Dia mana? melekat di Kampret. dalam Ayatnya di mana? Roh Kudus tidak berjenis kelamin. Ya. Ayatnya di mana? Kucing. Ya coba, Di mana ya ayatnya? coba kamu buka di dalam kejadian 1 ayat 3. Kamu dulu, jangan kau suruh Kejadian orang. 1 ayat 2. Roh Allah Tempelin lagi di bibir melayang-layang. kau. Kamu dengarin, Roh Allah melayang-layang. Kamu dengarin dulu. Kalau kamu bilang Roh Kudus itu memiliki jenis kelamin, ya coba ayatnya di mana? Ayo. Kejadian 1 Coba. ayat 27. Roh Kudus itu adalah Allah. pribadinya Allah itu sendiri, melekat Iya, dirinya tai. di Makanya kau dalam. baca. Aduh sih. Boleh saya jawab? Allah. Saya jawab ya. Kejadian 1 ayat 27. Allah dalam kurung Roh Kudus menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Berarti Allah itu Kamu dalam kurung Roh lari ke Kudus. situ lagi, kamu lari ke situ lagi. Loh, emang Roh Tadi Kudus teman bukan saya Allah? sudah menjelaskan tentang ini. Peler. Tadi Roh teman Kudus itu saya Allah sudah bukan? menjelaskan tentang.
Roh Kudus Roh itu Kudus Allah itu bukan? adalah Allah, pribadi di Allah. Nah Kenapa iya, tidak ada? makanya Allah itu menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Aduh, si goblok ini tolol banget sih Ya otaknya. betul. Ya betul. Nah terus gambar Roh Kudus seperti apa gambarnya? Nah, makanya kamu tidak mengerti. Kamu harus Kamu mengerti. jawab, Tai. Kamu dengar saja. Kamu harus Cakap mengerti. nanti handphone ini. Kamu jawab. Roh Kudus Ayat itu ini gambarnya seperti apa? mengatakan dia menciptakan manusia itu sebagai rupa dan Boleh saya jawab itu pertanyaan Seluga, siapa itu Roh Kudus? Kecuali Roh Kudus bilang aku perempuan, itu baru kami percaya, Ruga. Kan Roh Kudus Itu nggak bilang sama aku aja. perempuan. Manusia Mana tadi ada orang aja. bilang begitu ah. Tuh, Kamu interpretasi, Allah. interpretasi yang Aduh, si enggak anjing itu aja kan cuma dibolak-balik aja, tolol. Sebentar saya jawab itu yang pertanyaan Kecuali Seluga, Roh siapa Kudus itu yang Roh bilang Kudus? aku perempuan katanya. Mana ada dia bilang perempuan? Tadi kan awalnya 21 Yesus itu kan Yesus itu kan anak Allah, kan gitu kan. Itu apa yang dibilang Seluga itu? Pertanyaan Seluga. Yesus itu kan anak, kan berarti kata Luka itu pasti kalau ada bapak, ada mamanya, betul Luka? Betul. Kan sudah dibilang bodoh kalian ini. Makanya kalian itu Allah kalau itu. pengertian Gembel, seperti Jawab kalian dulu, itu Luga. Luga, bodoh. ini jawabannya Luga. Siapa itu Roh Kudus ya? Ini jawabannya. Dengarkan. betul. Gendernya apa? Dengarkan dulu, dengar. Gendernya apa? Dengar dulu. Nggak ada gendernya, dengarkan dulu, dengarkan. Nggak ada. Mana ayatnya dia tidak bergender? Kuinjak nanti leher kau. Dengarkan dulu Luga. Ini. Dengarkan dulu. Jangan dulu. Kucing kau ini ya. Dengarkan dulu. Yohanes 20 ayat 21 sampai 22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah hembusan Yesus Kristus itu sendiri, hembusan nafas Allah, angin Allah. Betul. Makanya Ya, dalam berarti kan- keluaran sebentar dulu, sebentar dulu, Ga. Gantian Makanya keluaran- dulu, Bapak Sri Sukron, Pak Dospen, Bapak itu maskulin, betul? Nah, kalau bapak ada Iya. sering disebut maskulin, makanya disebut Maskulin bapak. kan? Lalu siapa Terus yang istrinya, feminim Tai? siapa? Anjir. Yang feminim siapa? Tuhan yang Kalau feminim. ada laki-laki, Nggak ada kalau feminim. dia cowok, siapa istrinya? Gak ada. Bapak itu gak perlu. Mana ayatnya nggak ada istrinya? Gak perlu, gak Sekarang punya Adam dan istri. Hawa. coba kamu tunjukkan Luga. Eh, Sekarang Luga, kamu Luga, tunjukkan. kau kan punya Roh Luga, Kudus, Luga, tanya aja bodoh. Roh Kudus. Kau perempuan Roh Kudus bilang. Udah aku tanya. Udah, nanti dia Kita ada hati udah baru Luga. akan percaya. Kita sudah Roh Kudus, mendapat kau punya Roh Kudus, aku penglihatan punya Roh ternyata Kudus, Roh sama-sama Kudus kita punya Roh perempuan. Kudus. Kita bertanya sama Roh Kudus, yuk. Sebentar. Saya, bodoh untuk sekali, melengkapi Luga. lihat. Sebentar, satu ayat lagi, Luga. Sebentar, satu lagi ayatnya. Keluaran 31 ayat 3. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jadi roh Allah itu adalah pengertian dari Allah. Kuasa Betul. untuk mengerti, memahami. Oke. Aku Luga, bertanya, kamu boleh bodoh, nggak? kamu turun aja, Akan Luga. curut, boleh nggak aku Luga bertanya? ini sudah Roh bolak-balik Allah di gambarnya surga seperti dia. apa? Ya, Roh Allah Makanya- gambarnya seperti apa, Kancut? Iya, dengarkan juga. Makanya dalam Alkitab, roh Allah itu kadang-kadang disumpamakan angin, burung merpati, api, lidah api, terus Salah kau. bulan, Air. Salah kau. Iya. Ya itu Roh urusanmu, Allah. kau salah Oke. atau tidak. Dengerin, Kau dengerin. yang Alkitab. Kupijak nanti kau dengerin. Kau Roh berpijak Allah. sama roh Nah, Kudus Luga. nanti. Sekarang aku tanya kepada kamu dulu, Luga. Sekarang aku tanya kepada kamu dulu, Luga. Ya. Luga. Woi, Luga bodoh. Ya, apa? Botol. Botol kau. Jangan gitu. Botol. Botol kau. Nanti kita nggak bisa masuk surga ini. Tahu gembel kali. Bodohnya Botol kau. kelewatan. Kamu. Apa? Apanya? Jugul si Luga ini, jugul. Dodongnya jugul. Jadi gini ya. Roh Kudus itu kan Allah. Setuju kan? Setuju nggak Roh Kudus itu Allah? Setuju kan? Enggak, saya tidak setuju. Oke, Jangan yang dijawab setuju aja dulu. Bang Luga. Aku belum jawab loh. Roh Kudus itu siapa? Apa pertanyaan kau? Apa pertanyaan Oke, kau? enggak, aku enggak bertanya. Aku cuma mau menjawab pertanyaan Bang Luga. Oke? Apa? Pak, Iya, silakan. perkenalkan agamanya dulu. Oke, host ya. Jadi begini host ya, sebelum aku menanggapi tema ini, ya aku akan memperkenalkan diri aku terlebih dahulu ya, agar tidak ada kesalahpahaman yang menuduh bahwa aku ini Islam yang menyamar ya. Padahal tidak demikian. Oke, aku lanjut ya. Jadi aku akan menjawab Cepetan pertanyaan lah, dari si Bang Luga Blow On ini ya. Roh Kudus itu adalah Agamanya apa? Agamanya dulu, agamanya. ya aku kan sudah nyatakan tadi bahwa aku ini Kristen, tapi Kristen yang sudah
tidak menuangkan sosok makhluk yang bernama Yesus sebagai Tuhan. Kamu Tapi Islam, beliau hanya utusan atau nabi, sama seperti nabi pada umumnya, ya seperti itu. Kamu Islam kampret kau. Kamu Islam kampret kau. Kamu ini. Islam bagaimana? Aku sudah nyatakan tadi narasi aku bahwa aku ini masih Kristen. Jadi aku biar sabar, biar aku tanggapi dulu pernyataan dari Bang Luga Bloon ini. Oke? Ya, dengar. Roh Kudus itu adalah roh yang berasal dari roh Bapa itu sendiri ya, menurut perspektif Kristen ya. Sedangkan jika di Al-Qur'an Roh Kudus itu adalah penjelmaan dari malaikat Jibril itu sendiri. Oke, jelas ya, kita pakai data. Jibril ini cowok apa cewek? Kucing. Jibril ini cowok apa cewek? Yang jelas. Nggak tahu, tanyalah sama orang Islam. Kalau kau nggak tahu, kau jangan sok-sok ngajar kau di sini. Ku tanya Jibril cowok apa cewek, kau nggak bisa jawab, pulang kau. Hutan sana. Roh Kudus itu tidak mempunyai gender ya. Jadi Mana jika Anda ayatnya, mengatakan bahwa Roh Kudus itu laki-laki atau perempuan, Manusia kampret, Anda adalah ayatnya di mana? ada Roh Kudus itu logika tidak memiliki falasi, gender. kecacatan dalam berpikir ya. Otak Anda Bagaimana itu sudah kalau seandainya- kotlet sama minyak babi. Seperti itu. Bagaimana seandainya kalau teler sama pidong kau, ku potong, mau nggak kau? Jangan gitu Luga. Jadi makanya kau jangan bilang Tuhan tidak bergender, Tuhan itu punya kelamin. Jangan kau tiadakan kelamin Tuhan. Enak. Ya sebentar Luga, saya sapa dulu anak gembala. Selamat siang anak gembala. Selamat siang semua. Ya, menurut anak gembala. Bang Luga. Sebentar dulu Bang Seso, sebentar dulu. Menurut anak gembala, Yesus itu Hilangkan kelamin Tuhan. Yesus itu punya ayahanda apa enggak? Anak gembala Ya silakan. punya, betul kata Bang Luga. Tuhan itu laki-laki, betul itu. Bapaknya Yesus itu laki-laki. Nah, ini Bang Luga, aku mau nanya ya. Kalau Roh Kudus itu gambar perempuan ya, harusnya Adam itu lahir dari rahim Roh Kudus dong. Betul nggak? Adam itu adalah gambaran Allah. Jadi Allah itu tidak bermula, makanya dia tidak lahir dari perempuan. Dia adalah permulaan. Laki-laki itu pada dasarnya permulaan. Gini Bang. Anaknya yang harus lahir dari perempuan. Gini. Tapi kalau Adam itu adalah simbol dari Allah yang tidak punya permulaan, makanya dia tidak lahir dari perempuan. Dia dari debu tanah diciptakan oleh Tuhan. Itu gambaran dari Tuhan. Nah, gini Bang. Lukas 3 angka 38 mengatakan Adam itu juga anaknya Tuhan. Jadi kalau Roh Kudus itu istrinya Tuhan, berarti Adam harusnya lahir dari rahimnya Roh Kudus dong. Tidak ada ayatnya Adam itu anaknya Tuhan, tuh nggak ada. Lukas 3 angka Itu 38 kau cuma Bang, salah baca aja, salah baca komanya. Makanya kalau kau baca, kau perhatikan titik komanya. Diskusi orang boros seperti ini saya malas. Kan begini ya, kau bilang roh Allah adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Nah Allah itu gambarnya ada dua. Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya Tuhan. Artinya laki-laki dan perempuan itu gambarnya Tuhan. Tapi kalau kau udah nggak bisa nangkap, bilang kau ke neraka sana. Masa Iya, gitu aja lo nggak makanya. ngerti sih, bodoh. Iya, kalau kan Kau Bang tuh Luga ditipu sama gereja. gini loh. Bang Luga bilang Tuhan itu, Roh Kudus itu adalah istri daripada Tuhan, ya kan? Nah, harusnya kalau seperti itu, harusnya Adam itu juga lahirnya dari rahimnya Nggak ada Roh dasarnya Kudus. harusnya, nggak ada. Lo kalau Ya kan ngomong harusnya tuh istrinya. datanya mana? Kan istrinya Tuhan gitu loh. Lo kan Katanya ngomong Roh Kudus harusnya, itu perempuan. datanya di mana? Adam itu ciptaan Tuhan, bukan ciptaan. Kan katanya Roh Kudus itu perempuan, Roh Kudus itu istrinya Bapa. Berarti kan Adam itu harusnya lahir dari rahimnya Roh Kudus. Tidak Karena di Lukas dong, 3:38, kan Adam itu anaknya Tuhan. semua juga manusia ini lahir dari rahimnya Roh Kudus. Nah, Semuanya yang percaya kepada Tuhan itu disebut-sebut anak-anak Allah, dan memang semua lahir dari rahimnya Roh Kudus. Tapi secara penciptaan dia dari tanah, karena dia punya badan fisik. Tapi secara roh itu semua dari Roh Kudus. Ya memang Adam juga dari Roh Kudus, kok semua dari Roh Kudus. Alam semesta ini dari Roh Kudus. Terus apa lagi yang mau kau tanyakan? ya oke Bang, itu aja Bang. Yang lain deh. Udah, sono tidur. Silakan yang lain. Udah keok? Kalau keok bilang.
Silakan Pak Pinatua, Pak Jospin mau menanggapi, silakan. Ya sebentar. Apa? Halo Bang Luga, pagi Bang Luga. Oke. Gambar Allah itu cuma dua kok. Kalau nggak laki apa nggak perempuan? Yesus kan laki, Bapak laki, berarti perempuannya harus ada. Karena kalau tidak ada perempuan, ya laki-laki nggak bisa ngapa-ngapain. Coba, laki-laki itu kan bawahnya tegang, keras. Lalu sisi kelembutan Tuhan tuh di mana, Borjong? Kalau bukan dari sosok perempuan? Punya lu aja nggak tegang kok. Punya lu aja nggak tegang. Udah. Halo. Weh, kasih aku waktu dulu. Udah kena diabetes ngomong itu. Semua ini. Weh, gini loh. Aku ngomong ya, dengar diam. Tuhan itu bukan soal jenis kelamin. Mana ayatnya tolol? Dengar Tuhan dulu. itu bukan aku soal ngomong. jenis kelamin. Tuhan Mana itu, ayatnya? dengar dulu. Tuhan itu bukan soal dia laki-laki atau perempuan, bukan. Oh, aduh. Tapi sifat Allah itu menggambarkan karakternya manusia, karakter perempuan, karakter laki-laki. Tuhan itu maha penyayang, maha lemah lembut, maha kasih betul. seperti perempuan. Tapi dia maha kuasa seperti laki-laki. Begitu karakter. Terus kalau Bukan dia soal misalnya kelamin, punya sisi tolol. kelembutan, terus bentuk tubuhnya seperti apa? Dia lemah lembut. Iya, bentuk tubuhnya. Aduh, Dia lemah lembut, pijak dia karena maha leher kau kasih ini. itu. Bentuk Seperti tubuhnya seperti apa karakternya kalau dia perempuan, lembut? dia penyayang. Dia kan Dan dia roh. maha kuasa, Allah itu adil roh. seperti laki-laki. Allah Dia maha itu roh bijaksana. juga punya tubuh, Gitu loh, soal kampret. karakter. Siapa yang bilang Allah itu tidak punya tubuh? Kucing. Siapa yang lu pernah lihat Allah? Wahyu 4 ayat 5, aku melihat sebuah tahta dan di atas tahta itu duduk seorang. Itu seorang itu laki apa perempuan? Kucing jawab. Ya. Bodat. Gue tolol semua. Aku bilang ya. Pernah ini kau ya, bersalaman goblok sama semua Allah ini. itu rupanya? Weh, goblok, dengar dulu. Aku ngomong. Pernah kau bersalaman kasih sama Allah itu? kesempatan. Allah itu roh. Bisa nggak sih tidak? Kasih kesempatan. Allah Stop itu dulu, ada stop dulu. Tuhan itu berbicara dengan manusia. Satu-satu. Makanya kau baca Kejadian 1 ayat 27. Lu gak, gua mute semua dulu Allah ya. itu gak. Gua mute semua dulu. Tolonglah. Kasih aku Diskusi, waktu ya. dengarkan Aku dulu. ngomong bentar ya, 5 Iya menit. ya. Kalau diskusi Ya, aku itu, dengarkan dulu. Saya moderatorin. Tolong jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Oke? Ya udah, makanya dengar. Masa hal-hal kecil kayak gitu kalian nggak bisa ngerti gitu. Hal sederhana kayak gitu. Ya, Gini loh. silakan. Ya, aku ngomong bentar ya. Ya. Semua dulu. Nah, Tuhan itu gini loh. Tuhan itu kita manusia ini nggak bisa menjangkau Tuhan. Kita terbatas. Tuhan itu nggak terbatas. Jadi dia berbicara kepada kita lewat bahasa kita. Tuhan melihat. Apakah Tuhan punya mata? Siapa bilang Tuhan punya mata, organ mata kayak kita? Tuhan mendengar. Apakah Tuhan punya telinga? Enggak, tapi dia tuh berbicara pada kita supaya kita ngerti dengan dengan analoginya manusia gitu, supaya manusia bisa paham. Mana Tuhan melihat? Apakah Tuhan itu punya mata? Tuhan mendengar? Apa Tuhan punya Yesus, telinga? saya potong. Yesus punya mata, Pak. Yesus punya Oh, mata. Yesus punya mata kok. Bapak punya mata, tai. Yang Yesus kasar, itu firman yang telah menjadi daging. Yesus Kita punya mata loh. manusia menjadi Tuhan itu Dia tidak kan masuk akal. gambaran Tapi Tuhan dari yang menjadi- tidak kelihatan. Tuhan menjadi manusia yang masuk akal aja, dia maha kuasa. Tempik. Tuh Yesus itu kan gambaran dari Bapa yang tidak kelihatan. Berarti Weh, Bapa dengar punya dulu. mata, tai. Kalau Waduh, manusia menjadi Tuhan itu kusiram nggak yang masuk itu kau akal. pakai air panas kau. Tapi Tuhan menjadi manusia itu masuk akal karena dia maha kuasa. Apa yang mustahil dari Tuhan bisa Menurut menjadi manusia? Pak Martin, Kalau Pak mustahil Martin, itu diam manusia dulu Pak menjadi Martin. Tuhan. Kenapa lari lagi kau? Tapi Pak, saya luruskan dulu. Pak Martin, Yesus itu Tuhan nggak Pak Martin? Yesus itu Martin. dalam keilahiannya dia itu Tuhan. Tuhan. Tapi dia ambil kodratnya turun ke bumi Jangan sebagai terlalu manusia. panjang. Firman yang hidup, firman Yesus yang itu- menjadi daging. Jangan Ini panjang. kalau debat terbuka nih mulutnya kusumpel pakai kain Kalau lap Yesus ini. itu Tuhan. Waduh, Kalau- kamu Pak Martin, kalau Yesus itu Tuhan, Yesus punya mata loh. Gimana? Bapak punya mata kalian tuh gak? nggak paham Allah konsepnya Bapak. ya. Kucing, Allah Bapak punya mata gak? Yesus itu pernah ke dunia dia. Yang saya Yesus tanya, pernah di Allah dunia Bapak ini. punya mata nggak, Dia kucing? pernah ngomong. Aku ngomong bentar. Yesus Tanya, pernah di Bapak itu dunia punya ini. mata Bapak nggak? satu persatu teman-teman. Waduh. Satu saat apa- ini Waduh. Martin udah dulu, Martin udah dulu. Jospin mungkin Jospin. Aku dulu bentar. Udah kau tadi ngomong Tuhan itu nggak punya mata, Belum selesai, tapi Yesus kata punya Allah. mata. Ada isinya kau.
Udah Martin. Gini, Gua turunkan kau, Tin. Wono. Ya, menurut dia tadi Yesus Tuhan itu nggak punya mata. Yesus punya mata, berarti Yesus bukan Tuhan. Bagaimana itu? Betul. Kan si tolol ini. Bapak itu Yesus punya kan pernah ke mata. dunia. Oke, kutanya sama kau, Allah Bapa punya mata nggak? Apanya? Allah Bapa punya mata nggak? Ya, nggak bisa dibandingkan kayak gitu lah, Bos. Dia kan maha kuasa, Bos. Memang ini udah susah nih, manusia tai ini. Iya. Jangan Maha kasar. kuasa dia. Jangan kamu Mana justru bisa maha bilang nggak kuasa dia punya mata. Dia punya mata lah, Gembel. punya. Lebih dari mata kita pun dia. Anjing Maha kau. kuasa. Enggak, hindari gitu gak? Jangan emosi ya. Pak Coki, Ini mah Coki juga kalau masa ditanya. katanya Allah Bapa tidak punya mata gara-gara Tuhan tidak punya, gara-gara Tuhan punya mata jadi dia nggak maha kuasa. Justru karena dia maha kuasa dia punya mata, setan. Goblok. Udah cukup gak? Saya mute dulu sih, lu gak terlalu kasar Kalau gak? Jangan kau lah gak? kelewatan kau. Jangan terlalu Katanya kasar Tuhan gak? tidak punya mata. Kenapa kalau Jangan terlalu kasar gak? Nggak bagus. Ya udah pasti punya mata. Kan dia menciptakan manusia segambar dengan dia. Nah kenapa nggak jawab dari Pertanyaanmu tadi? aneh-aneh aja. Kenapa nggak jawab dari tadi, Bang? Iya, aku tadi lupa. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, dia kan punya mata, orang dia yang menciptakan manusia kok. Cuma sih. Iya udah. Ini edisi mabok ini. Siapa yang mabok? Abang ini tinggal dijawab saja. Kalau punya, kalau enggak gitu loh kalau ditanya. Clear toh, jadi tidak mengeluarkan kata-kata tidak pantas. Gitu loh. Menurut teman tadi, Anda itu Tuhan itu nggak punya mata, kata dia. Tapi Anda Pak Coki mengatakan Tuhan punya mata. Yang mana yang benar gitu loh. Gimana nih Pak Jos mengendalikannya? makanya Coki kau perbanyak nyembah setan, itu yang penting buat kau. Orang aku ngusir setan kok menyembah setan sih, Bang. Nah, kayak sekali-sekali kau nyembah setan, bodoh. Ngusir-ngusir setan, buktinya kau nggak bisa tololnya kau di sini. Yang penting Tuhan, abang punya Roh Kudus, sebentar. aku punya Roh Kudus. Kita sama-sama punya Roh Kudus. Iya, kau punya Roh Kudus, Iya. tapi kau juga belajar. Bukan jadi karena kau punya Roh Kudus, jadi kau jadi nggak bisa diajar. Iya, aku punya akal juga lah, bukan hanya sekedar percaya. Saya aja, tapi aku berdoa punya didatangin akal sama dong. Yesus. Pernah nggak kau berdoa didatangin sama Yesus? Sempak. Allah kenapa Bapa sih, itu Gak? punya mata. Lega kalau setiap lu ngomong itu ujungnya itu loh nggak enak didengar gak? Adalah itulah Nah gitu. itu karena memang dia ini sudah banyak dia berlonte dengan iblis, makanya Eish. ajarannya jadi aneh. Kasar Tuhan itu gak, dibilang jangan nggak lah. punya mata, gilirannya nanti matanya dicongkel nangis. Tuhan katanya tidak punya mulut, giliran mulutmu ditampar kau marah, gembel. Manusia itu gambar Tuhan, berarti Tuhan itu punya mata, punya mulut. Paham kau? Makanya Paham kau ya, belajar kau sama si Edis TV biar makin Paham gila aja, kau. paham aja Bang Coki, damai aja, paham gitu. Kau minum Udah. kencingnya Edis. Aduh. Goblok. Kita karakternya beda lah kalau kayak gitu ya. Kita slow-slow aja gitu karakter kita. Ya karena kau memang kau nggak bisa kau lawan aku karena kau bukan pengajar, aku ini rasul. Kau apa? Murid. Aku adalah hamba yang. Nah, udah hambanya kau, hamba tai kau. Iya. Hamba tak berguna. Hambanya bego, Tapi hambanya apa yang kau Lucifer. perintahkan itulah yang kulakukan. Apa yang tak kau perintahkan tak kulakukan. Kolot. Bukan kayak kau tambah-tambah firman Tuhan. Nggak diperintahkan kau lakukan. Aku kalau nggak diperintahkan tak kulakukan dia. Itu susah karena kau aku dia hamba tuh. yang tak berguna. Udah kau minum tua aja Ya sono kan? lah, capek aku ngeladenin kau. Aduh. Tuhan kok nggak punya mata, Tuhan kok nggak punya mulut. Ajaran setan dari mana kau adopsi itu tolol? Jadi menurut lu Gak gak? tidur kau sono. Enggak, menurut kamu lu gak? Jadi Tuhan itu sama matanya kita ini ada bentuknya seperti kita ini. Kan segambar. Manusia itu diambil dari rupa. Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambar. Di dalam rupa kan ada mata, ada hidung, ada mulut.
Oke. Ngerti nggak? Berarti bapak ya. Jadi bapak di surga itu, Betul. bapak itu benar-benar laki-laki gitu ya. Jangan di udah Ya betul. iyalah, makanya gue geram sama manusia kucing Betul. ini, pengen ku potong Betul, Luga. kulitnya. Betul lu ga. Betul. Anjing kau. Betul Jangan Luga. keluarin kata-kata gitu gak? Sebenarnya gue nggak pengen ngomong anjing, tapi babi. Guys, Betul. nggak Belajar enak, nggak kau. bagus. Sesama Kalau sesama Kristen lo nggak beda boleh. agama. Sesama Ini Kristen nggak boleh. Kristen kok jadi tolol sih? Setan mana sih yang ngajarin kau? Pendeta kau sini. Biar ku tempeleng dulu, ku jahit mulutnya. Siapa nama pendeta kau? Bang Arif, aku Bodoh. keluar aja lah ya. Aku nggak damai sejahtera di sini keluar Bang ya. kau. Ya, aku Udah keluar dijemput aja kau lah. sama Lucifer Damai tadi sejahtera bawa aku, oke? Ya, ya maaf ya Pak. Oke. Maaf ya Pak Coki. Masuk neraka kau sana. Oke. Ya, ya maaf ya Pak Ngajar Coki. kau. Oke. Ya maaf, Pergi kau, jangan pergi, diambil pergi. hati. Jangan diambil hati Pak Coki. Kalau saya ambil itu, ambil kantong, ambil ketawa. Kenapa Pak Jos Masa ketawa? kau nggak punya mata. Ya sekarang ini Pak Martin nih. Pak Martin, Mau Anda tahu tadi nggak ayatnya di mana? di mana Mau tahu nggak katanya? ayatnya di mana? Di mana? Wahyu pasal 1. Matanya bagaikan nyala api. Ngeri Tuhan itu. Oh iya benar Wahyu 1 ya, matanya ya. Matanya Ada bagian matanya. Simbol itu simbol Simbol lagi si anjing. Aduh, udah simbolin bapak kau jadikan simbol nanti tai. Semua kau simbolin. Ngehe. Nanti orang kencing simbol. Kau masukkan titik kau ke istri orang kau bilang simbol. Digebukin orang pun kau bilang simbol. Emang setan kau. Tai emang semua. Makanya perbanyaklah makan bangkai monyet. Pak Martin tadi ngomong Tuhan itu nggak punya mata. Bagaimana Pak Martin? Pendeta Arum mungkin bisa meluruskan Pendeta Arum. Haram kemarin udah kayak tai di acaranya si Kian Santang. Ah, Luga udah bener Luga. Luga itu bener pokoknya. Pokoknya nggak ada salah Luga. Keren lo Luga. Nah gitu dong. Kirim nomor rekening kau, kirim. Nah itu kan Ah, lu soson punya duit lo, punya duit lu. Nomor rekening lo. Isi tai oleh hujan. Saya mau tanya dulu sama si Luga. nggak dulu, jangan bertanya dulu gue masak. Lo ini lu jawab Jangan dulu kau nih gue tanya. masak. Jangan kau Gua tanya masak. Luga. Udah bener itu Luga. Menurut Jangan kamu kau gue tanya masak. lagi. Gue masak menurut kamu Tuhan punya mata nggak? Iya, ada Tuhan yang punya mata, ada Tuhan yang nggak punya mata. Waduh, ada dua Tuhan tuh. Gimana? Beda lagi nih. Semua penghuni surga adalah Tuhan. Tuhan artinya yang sangat suci, sangat mulia. Lu gak kena dia. Kena ya host ya. Enggak. Waduh, jangan kalian lawan lah Luga itu. Ditembak poin itu Luga turun itu. Naik lagi Kak. Biarin Luga gila sendiri, jangan dilawan. Tapi saya berusaha ya. Saya Dengarkan gini. Ntar dulu gue masak. Saya sebagai moderator di sini ya. Saya Muslim. Saya berusaha itu selalu mengkat apabila ada kata-kata yang tidak pantas kepada siapapun gitu ya. Tapi kadang-kadang saya kecolongan gitu ya. Untuk itu melalui kesempatan ini, terutama Pak Coki tadi, semuanya teman-teman di sini, apabila ada kata-kata yang tidak berkenaan ya, kami di sini selaku pengelola Komal mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak pantas yang keluar pada kesempatan kali ini ya. Oke ya. Kita kedepannya lebih baik dipilah-pilah itu bahasa, jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Oke, setuju ya? Pak Jos, setuju Pak Jos? Pak Jos setuju, Gumasang setuju, Pak Martin setuju, Pak Bau setuju. Jadi Luga kadang-kadang kebablasan. Apa yang dilakukan oleh Luga itu kami Muslim nggak setuju. Bukan kebablasan itu. Bukan kebablasan itu. Aku ngomong bentar ya. Ya silakan Ya, Pak izin Martin. ya. Ya. Ya gini loh, pertama tuh dasar logikanya gini. Tuhan itu maha tidak terbatas. Nah, kita manusia terbatas.
Kenapa kalian membatasi mahan Tuhan dengan Tuhan itu punya mata, punya organ mata seperti manusia, bertuhan punya sel saraf seperti manusia gitu. Itu kalian merendahkan Tuhan itu. Tuhan itu tak terbatas. Dia berbicara pada manusia dengan bahasa manusia biar manusia bisa ngerti. Tuhan melihat, menurut Tuhan Pak mendengar. Mart, Bukan berarti Tuhan menurut itu Pak punya organ Martin, mata sama organ telinga. Tuhan berbicara bukan berarti Tuhan punya lidah, punya mulut. menurut Pak Martin, Yesus Dia itu tuh Tuhan nggak tidak Pak Martin? terbatas kok. Kita pakai akal. Pak Martin, Pakai Pak akal Martin nggak kita. dengar orang ngomong ya? Apa? Pak Martin, menurut Anda Iya, Yesus iya, itu Tuhan nggak? Yesus itu Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Kalau Yesus, firman-Nya yang menjelma kalau menjadi ya, manusia. dengerin dulu, jangan terlalu panjang. Yesus itu Tuhan apa bukan? Yesus itu Tuhan yang menjelma, firman yang menjelma menjadi Saya manusia. nggak nanya Tuhan. itu, nggak jawab Tuhan. aja. Jawab aja. Yesus adalah A Tuhan, Yesus B bukan itu Tuhan. Yesus itu secara jasmaninya Tuhan, secara Ya jasmaninya udah. manusia, ya kan? Saya ulang kembali Tapi ya. Ini secara Pak Martin, hakikatnya bisa nggak dia sih Tuhan. dijawab? Bisa nggak dijawab secara baik-baik? Yesus itu adalah A Tuhan, B bukan Tuhan. Yesus itu Tuhan, tapi Tuhan juga baik. manusia. Udah cukup. Kenapa pakai tapi? Anda kok ragu dengan jawaban Ya Anda memang gitu loh? kepribadiannya begitu. Saya Bukan ulang ragu. lagi sekali lagi Begitu nih. kodrat- Sekali kodratnya. lagi ya. Menurut Anda Yesus adalah A Tuhan, B bukan Tuhan. Tuhan. Tuhan baik. Kalau Yesus itu Tuhan, apakah Yesus itu punya mata? Silakan. Gini loh. Kok Yesus gini loh? itu dengar, makanya aku ngomong. Yesus itu dalam Jawab aja lahirnya punya atau itu tidak. itu Tuhan. Jawab aja Yesus punya mata Dia itu nggak? firman yang ya, dia itu firman yang menjelma menjadi manusia. Bukan itu yang ditanya. Iya, Bukan itu yang dari situ ditanya. Kamu paham. Kalau kamu Yesus itu punya mata atau tidak? dia punya, terus kenapa? Punya. Berarti Tuhan punya mata. Betul? Wah, tolol. Lo kok keluar kata-kata kasar sih? Dia hidup di dunia sebagai manusia. Dia hidup di dunia sebagai manusia. Ya dia punya mata, punya organ kayak manusia. Oh berarti Dalam menurut Anda, lahirnya itu hakikatnya itu dia tuh Tuhan. Tuhan yang menjelma. berarti menurut Anda menjadi babi Yesus gitu. Nah, itu kan kok ada babi sih? apa? Kenapa? Menurut Anda Yesus Ya waktu sama di aja kalau Tuhan bumi, menjelma menjadi manusia. Misalnya kamu menjelma dengerin menjadi dulu. babi. Dengerin dulu. Yesus itu selama di bumi, Ya. Yesus Tuhan atau bukan Tuhan selama di bumi? Gini loh. Selama di bumi itu Kok gini loh? Tuhan ini. Ngerti nggak sih Aku bahasa jelasin Indonesia Pak Martin ini? panjang dan kamu nggak ngerti. Nggak usah panjang. Ya makanya dengerin aku dulu ngomong pertanyaannya. dari awal kamu jangan kok. Menurut Anda, Memang ini konsepnya ini panjang. pertanyaannya nih. Ini pertanyaannya sederhana. Yesus selama di bumi berusia kalau kurang lebih 33 tahun, mulai dari bayi sampai dewasa, Yesus itu adalah A Tuhan, B bukan Tuhan. Silakan. Nggak perlu penjelasan. Dijawab saja. Diulang lagi nih. Yesus selama di bumi, Yesus adalah A Tuhan, B bukan Tuhan. Dia di buminya 100% manusia, tapi dia juga 100% Tuhan. Jadi Yesus 200%. Bukan 200%-nya, tolol. Lo kok tolol sih Tuhan Bang? berkarya lewat. Gitu. Dengar Kenapa dulu. jadi begitu Masa ya? hal yang sederhana ini kamu nggak ngerti. Anda sendiri yang ngomong 100% manusia. Dia sendiri yang ngomong, dia bilang gue tolol. Kamu nggak. Orang cuma nanya. Ini otakmu nggak bisa. Halnya sederhana, tapi kamu nggak paham konsep yang sederhana ini gitu loh. Pertanyaannya sederhana loh. Yesus itu selama di bumi, Yesus adalah A Tuhan, B bukan Tuhan.
Tuhan itu menjalankan karyanya lewat daging menjadi manusia. Udahlah, mending kamu ke pasar beli daging, kemudian terserah mau di sate, mau di apa kek gitu ya. Tapi kalau bisa saya sarankan beli daging sapi yang seger, pulang ke rumah, di sate, bisa juga dijadikan rendang, terserah lah mau dimasak seperti Iya. apa ya. Oke Bang Saya Andi, aku sarankan. masuk Iya, ya. iya. Boleh? Oke. Ya, jadi sebelum aku ini ya menanggapi tema dari host ya, samakah Tuhan perjanjian baru dan perjanjian lama? Ya. Enggak, bukan itu dulu. Aku Jangan ya, situ dulu. Bang Andi. Menurut Anda, Ya. Yesus selama di bumi itu, Yesus adalah A Tuhan, B bukan Tuhan. B dong, bukan Tuhan. Oke. Dia kan nabi atau utusan, Bang Andi. Baik, terima kasih. Gitu aja jawabannya. Ya, Sederhana, toh. jadi begini. Nah, lanjut. Oke. Aku kalau disuruh milih ya Bang Andi antara Nabi Luga atau Guru Masak, aku lebih memilih si Guru Masak ini Bang Andi. Narasinya masih lebih masuk akal ya, meskipun Guru Masak ini mengakui kan bahwa banyak Tuhan-Tuhan di atas sana. Tapi harus dipilah-pilah dulu ya Guru Masak, mana Tuhan sejati dan Tuhan-Tuhan kecil. Biar bahasamu itu nggak belepotan gitu loh. Kosakatamu diatur lah, biar yang dengerin juga merasa lucu. Nah, dan kamu itu dianggap tidak waras alias gila. Nah, Sabar, begini dulu. sabar dulu Masak. Iya, aku cuma tanggapi sedikit ya. Jadi begini, aku mau tanggapi tema dulu ya. Ya, sabar. Jadi pembahasan tentang Roh Kudus itu mempunyai gender, aku anggap sudah selesai ya. Jadi kita lanjut sama temanya langsung. Jadi gini, biar aku jawab temanya dulu. Samakah Tuhan perjanjian baru dan Tuhan perjanjian lama? Kan gitu temanya ya. Oke, aku jawab singkat ya. Singkat dan jelas. Gak seperti oteng-oteng yang lain ya. Jadi, di perjanjian lama ini adalah YHWH ya, atau yang biasa disebut dengan Elohim atau Bapa atau Allah. Jadi, Tuhan inilah yang sejatinya benar menurut Yahudi dan Tuhannya Islam. Sedangkan Tuhan perjanjian baru bagi oteng adalah Yesus Kristus, atau biasa kita kenal dengan sosok Nabi. Jika di Islam adalah Isa atau Iso. Nah, Tuhan ini adalah Tuhan ya, yakni Tuhan yang sengaja diangkat pemerintah Roma kuno dengan selesnya bernama Paulus buat menyesatkan umat manusia dunia agar kekuasaan dan politik Roma kuno ini bisa tersalurkan. Seperti itu ya. Ya oke, lanjut ya, yang lain. Oke, gini. Dengarkan semua ya. Jospen dulu, Jospen ada masukan Jospen, silakan Pak Jospen dulu. Ya, kalau menurut saya Yesus itu adalah Theos karena Yohanes 1 ayat 1 dan dia memiliki kodrat Theos karena Yohanes 1 ayat 1 dan memiliki kodrat Sarx karena Yohanes 1 ayat 14. Itu jawaban saya. Theos apa Kurios? Kalau Yohanes 1 ayat 1 mengatakan Logos itu adalah Theos. Kemudian Yohanes 1 ayat 14 Logos itu menjadi Sarx. Jadi saya simpulkan dari dua ayat itu Logos itu memiliki kodrat Theos dan memiliki kodrat Sarx. Selamat pagi. Yesus itu dua kodrat ya Pak Jos ya. Selamat pagi. Udah siang Pak, udah siang Pak. Oh, udah siang. Ya. Selamat siang. Iya siang. Iya. Tadi saya dengar mengenai Yesus adalah nabi. Apalagi Bang, kira-kira Yesus itu gelarnya Bang? Pak Awen yang ngomong tadi. Silakan Pak Awen. Oke, Bang Andi, terima kasih atas kesempatannya. Jadi begini ya, aku ini kan masih Kristen, tapi Kristen yang sudah tersadarkan Bang, siapa ini? Koja ya? Dan tidak lagi menuangkan sosok makhluk berkelamin yang bernama Yesus ini Bang ya, sebagai Tuhan. Tapi beliau hanyalah utusan atau nabi, sama seperti nabi pada umumnya. Oke, kita pakai dalil ya Pak ya. Ayatnya di Bible yang mengatakan Yesus hanya utusan Bapa ada di Yohanes 17 ayat nomor punggung 3 ya. Adalah ayat kunci dalam Alkitab yang menjelaskan makna hidup kekal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar ya,
dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya, jadi Yesus diutus. Ayat ini adalah bagian dari doa Yesus untuk murid-muridnya dan menekankan pengenalan akan Bapa dan Yesus Kristus sebagai jalan dan menuju hidup sejati dan abadi. Jadi Yesus di sini adalah utusan atau nabi, sama seperti nabi lainnya, bukan malah menuhankannya sebagai sosok Tuhan yang sejatinya. Seperti itu ya Pak ya, sudah jelas. Dalilnya ada di Bible itu sendiri. Lanjut. Yesus salah seorang yang Tuhan. Sabar seorang sangat dulu, suci. masa aku yang ditanya. Lanjut. Sudah Yesus bang. pasti nabi yang Oh, Tuhan, masih ada maksudnya yang nabi yang ngomong. sangat suci. Ada berapa Tuhan mau gue Yesus masak? salah seorang Gua Tuhan, masak diam maksudnya dulu. Yesus salah Ah, seorang gua masak Tuhan diam di dulu. surga. Gue masa diam dulu, ini orang sudah akademik ini pakai data. Gue masa turun dulu ya. Silakan Pak Kojar ditanggapi. Sama-sama Kristen nih, silakan. Iya, jadi Yohanes 17 ayat 3 itu memang tertulis Yesus diutus ya. Mengenalkan bahwa hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar. Allah yang benar itu seperti apa? Yaitu yang mengutus Yesus. Mengutus dari mana? Yaitu firman yang menjadi manusia. Kalau misalnya abang-abang bilang bahwa Yesus itu adalah nabi, ya silakan, nggak apa-apa. Karena Yesus nggak pernah ya menyombongkan atau berkoar-koar bahwa dirinya adalah sebagai Tuhan tidak. Salah Bang. Tetap sabar Jangan dulu, sabar, sabar sabar dulu, dulu, sabar. sabar. Sendiri yang mengatakan. Kenapa? Biar dulu Begitu, ya. Bang? Ya, ya. Kelarin dulu. Iya, sabar dulu Bang ya. Nah, di situ tertulis Allah yang benar hanya bisa mengutus Yesus. Dari mana? Kan begitu, ya. Yesus bersyiar tentang itu. Hidup yang kekal itu mengenal Allah satu-satunya yang benar, yang Udah benar. diulang-ulang Pak Konsisten, ya. Kojar. Kesimpulannya menurut Pak Kojar, Yesus bukan nabi ya. Yesus tidak mengatakan dirinya nabi. Tapi bukan nabi menurut Anda. Kalau memang pengenalan orang-orang di sana mengatakan bahwa dia itu nabi, ya tidak apa-apa. Menurut Anda nih, percaya Menurut nggak? saya di Yesus ada Tuhan. Bukan nabi dia. Ya, dia nabi. Oh, nabi juga, Tuhan juga. Iya. Oke, Kan nabi persepsi juga. orang yang Iya. persepsi orang ya. Kalau misalnya ada Jokowi, oh dia presiden, Nggak usah bawa-bawa tapi ada itulah. Loh, Nggak usah bentar bawa dulu contoh. Bang. Nggak usah bawa Iya, contoh. Oke, saya kasih tahu. Kalau orang-orang di sekitar situ, Yesus mengatakan dia diutus dari mana? Dia diutus oleh Allah yang benar. Lalu orang mempersepsikan seperti siapa namanya Makassar ini mengatakan, oh dia nabi. Ya silakan aja. Menurut Anda sendiri, Bang. Menurut Anda Dia sendiri. Tuhan, ya. Oke, Kalau ya. misalnya ada yang mengatakan nabi, ya nabi, ada apa-apa. Ya, Enggak, menurut sudah. Anda ini, menurut Anda sendiri. Iya, menurut saya Tuhan, nabi. Oke, menurut Anda Yesus nabi, Yesus Tuhan, ya, Yesus adalah utusan Tuhan gitu ya. Ya, dia Oke, kok cukup. diutus Tuhan? Dia bilang diutus oleh Allah yang benar. Oke, berarti Yesus Tuhan, Yesus utusan, Yesus nabi begitu ya. Iya, silakan. Oke, Kalau ada cukup. yang bilang nabi, Anda saya tanya. ya iya. Memang kalau memang dia nabi, ya emang ya saya bilang ya silakan. Ya kan silakan, Anda yang berpendapat. Lah, kan kalian yang bilang dia nabi. Saya menanya kepada Anda, apakah Anda setuju Yesus adalah nabi? Enggak. Enggak. Dia Tuhan. Oke, apakah Anda setuju Yesus utusan? Ya, utusan. Oke, ada dua ya, jadi Yesus utusan dan dia juga Tuhan, tapi bukan nabi. Iya. Oke, Ya, itu kan cukup. persepsimu. Karena Islam Anda kalau memang apa yang barusan. diutus itu disebut nabi, kan begitu. Anda yang barusan ngomong tadi begitu. Sekarang saya kasih data, diam dulu, saya kasih data. Enggak Bang, Matius- saya belum ngomong selesai nih. Matius 21 nomor 11. Loh, kita Ini ngomongin data. Yohanes 17 ayat 3 dulu. Diam dulu kau. Kamu udah selesai, udah simpul kau. Nah, kenapa kamu takut dengan saya? Makanya gantian Saya belum ngomong. selesai. Bisa gantian ngomong nggak? Ya kamu yang harusnya gantian dong. Saya kan mau menjawab. Gimana ini? Anjir, udah. Saya juga bisa marah loh. Saya baik dari tadi di sini gitu. Anda udah menyimpulkan Yesus itu bukan nabi, Yesus itu Tuhan, Yesus itu utusan. Anda udah menyimpulkan kayak gitu. Gantian bicaranya. Anda lagi yang mau ngomong.
dengan alasan nggak diberi kesempatan bicara. Gimana ini kalau begini nggak mau diatur? Iya Bang Andi. Matius 21 nomor 11. Dan banyak orang yang menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Tertulis di sini Yesus Nabi. Tapi Anda mengatakan Yesus bukan Nabi. Berarti Anda kurang membaca atau pernah membaca tidak setuju yang Anda baca. Kan begitu diskusinya baik-baik. Benar. Oke, silakan. Oke, Bang Andi ya. Jadi aku mau tanggapi si Bapak tadi itu ya. Nah, oke, memang Yesus itu adalah nabi ya. Beliau juga adalah utusan ya. Bahkan Tuhan ya, bukan Tuhan ya menurut tes aslinya ya. Bukan malah menjadi Tuhan ya. Tapi bagaimana dengan tanggapan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dalilnya ada di Yohanes 5 nomor punggung 30 ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku itu adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia, Tuhan yang mengutus aku. Ya, demikian. Silakan Pak Koja, giliran Anda. Saya tadi turunkan supaya Anda tidak mengganggu orang bicara. Mudah-mudahan Anda mendengarkan bahwa tertulis di Bible itu Yesus Nabi. Silakan Anda tanggapi. Kenapa diturunkan? Enggak. Belum duduk. Oh, belum duduk. Belum duduk. Betul. Dia tadi membantah Yesus bukan Nabi, tapi di Bible tertulis Yesus Nabi. Ya, ke Pak Jospen dulu. Yesus Nabi apa bukan? Pak Jospen? Pak Pinatua. Sebagai manusia Nabi, sebagai rasul, sebagai semualah. Sebagai rabi. Nah, tapi dia juga memiliki seperti saya bilang tadi. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan Logos itu memiliki kodrat Theos, dan Yohanes 1 ayat 14 mengatakan Logos itu memiliki kodrat Sarx. Itu jawaban saya. Tapi tadi ada Pak Kojar ini mengatakan Yesus bukan Nabi. Bagaimana Pak Jos tanggapannya? Ya itu berarti saya nggak setuju dengan dia karena Yesus merangkap semuanya. Jujur. Berarti Anda dulu Bang Andi. Ya, lanjut. Ya. Bagaimana tanggapan Bang Jospen ini dengan Yohanes 5 nomor punggung 30 Bang? Yang tadi aku sudah narasikan. Aku Bisa nggak? tidak Stop dulu. dari diriku sendiri. Stop dulu. Bisa nggak pakai nggak pakai nomor punggung, nggak enak didengar, itu kan kitab. Iya. Mereka Jadi percaya. yang seharusnya bagaimana Bang Andi? Ya, nomor 30 aja. Nomor aja. Oh nomor iya, 30. Yohanes 5 nomor 30. Sorry ya. Ya, aku bacakan ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Jospen ya. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku itu adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ini perkataan dari Yesus ya. Bagaimana tanggapan Anda, Bang Jospen? Silakan. Karena dia memang menjadi manusia, menjadi Sarx, ya jelaslah itu betul. Apa yang salah dengan di situ? Nah, berarti Yesus itu hanyalah utusan, bukan malah menuhankannya sebagai Tuhan. Jeder. Selamat datang di kebenaran, Bang Josben. Kamu yang membuat kesimpulan itu. Kan saya bilang, ketika dia menjadi Sarx, otomatis seperti itu. Karena dia adalah utusan. Tapi bagaimanapun, jangan lupakan Yohanes 1 ayat 1. Bahwa Logos itu memiliki kodrat Theos. Dan dia memiliki kodrat Sarx. Yohanes 1 ayat 14. Nah, kamu kan mengambil satu kutip aja. Karena kamu bilang, karena aku tidak berbuat apa-apa, aku tidak dapat berbuat apa-apa, kamu bilang lah, jeder, kau langsung bilang begitu. Itu kan pendapat kamu, itu imanmu. Ya kejalankan imanmu, jalankan imanmu. Sudah. Ya, aku lanjut ya. Anda mengatakan bahwa aku ini bernarasi sendiri. Ini ada dalilnya. Aku kan bacakan di Yohanes 5 nomor 30 ya. Jadi ini bukan sesuai dengan perkataanku, melainkan sesuai dengan perkataan dari isi Bible itu sendiri. Bahwa di sini Yesus tidak menghakimi dan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya, melainkan Dia yang mengutus aku. Siapakah Dia yang di sini? Dia itu adalah Tuhan Sang Pencipta semesta.
Dialah yang mengutus Yesus, bukan malah menuhankannya sebagai Tuhan yang sejatinya, ya. Jadi seperti itu. Ini satu ayat saja sudah cukup ya untuk mengklaim bahwa Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya. Ini adalah perkataan Yesus. Jadi di sini adalah dalilnya ya, dalil yang ada. Dan dalil yang nyata senyata-nyatanya. Seperti itu, Bang. Kalau kayak argumentasi seperti itu udah biasa ku hadapi. Kamu kan hanya kutip satu ayat. Setelah satu ayat itu kalian begini ya, model kalian diskusi itu begini. Kalian ambil kutipan ayat-ayat Alkitab yang mendukung argumentasi iman kalian. Jangan pakai kalian dong. Dia kan Kristen juga. Ini Iya, Kristen Makassar juga, ini, Jos. Iya, iman si Mas Kasar ini maksud saya. Nah, kan jangan pakai Makassar. kalian. Kalau kalian mas Iya. saya termasuk loh. Ya, entah siapa lah itu. Jadi kalian kutiplah itu ayat-ayat. Kalian itu. lagi. Anda. Iya. Aku. Iya, Bilang terserah aja kau aku. lah siapa itu. Entah siapa itu si Makassar dan kawan-kawan lah itu. Itu namaku ada. Ya, dengarkan dulu Makassar. Diam kau. Maksudku begini Makassar. Kau sering Baik, aku diam. Lanjut. Maksud saya, sering kamu itu mengutip ayat-ayat seperti itu untuk menguatkan iman kau. Nah, jadi kamu lupa ada ayat yang mengatakan logos itu adalah theos dan logos itu menjadi sarx. Kalian lupa dua ayat itu. Kalian lupa ayat itu yang mengatakan bahwa seperti Bapa memiliki kodrat, seperti Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga aku mempunyai hidup sepertinya. Dan siapa yang percaya kepadaku akan mendapat hidup yang kekal. Kau lupa ayat-ayat seperti itu. Kau hanya mengambil ayat-ayat. Aku adalah mereka menyebut nabi. Padahal umat Yahudi juga kadang-kadang menyebut Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah. Kau hanya mengutip ketika orang Yahudi menyebutnya dia nabi. Oh, dia nabi. Jeder. Tapi kau lupa ada ayat yang mengatakan orang Yahudi pun menyamakan menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus pun kadang-kadang menyebut dirinya, aku anak manusia akan duduk di sebelah kanan takhta Allah. Jadi Pak Jos, jadi menurut Anda kesimpulannya adalah Yesus itu adalah Theos, adalah kodrat Theos dan memiliki kodrat Sarx. Itu jawaban saya. Oke, jadi Yesus adalah kodrat Tuhan dan kodrat daging. Itu kan dua Iya. kodrat dia. Iya. Oke, silakan Pak Wen. Oke, aku tanggapi ya, Bang Ya. Ali ya. Jadi begini ya, Bang Jospen. Ini bukan sekedar mengutip ayat di Bible itu sendiri, Bang Jos ya. Udah tahu Tapi aku inilah yang model-model sabar, seperti Bang. Makassar punya. Tadi Anda Udah bicara, aku tahu. diam. Sekarang giliran aku Pak dong. Jos, biarkan dia Pak Jos. Oke ya. Nah, tapi inilah yang tertulis di Bible ya. Jadi aku tekankan sekali lagi ya, Bang Jos ya. Satu dalil saja. Ingat ya, satu dalil saja sudah cukup buat membantah ketuhanan dari si Yesus ini ya. Karena Yesus sendiri yang mengatakan hal demikian. Seperti itu. Lanjut. Jadi ada dua pendapat nih. Satu dalil Yesus bukan Tuhan. Tapi Pak Jos mengatakan, ya memang Yesus bukan Tuhan tapi dia juga Tuhan. Dua kodrat dia. Jadi ada pendapat yang sama, ada pendapat yang berbeda. Betul ya Pak Jos ya? Pak Jos, Apa? jadi sebagian pendapat Pak Awen Makassar ini, Anda setuju Yesus itu utusan. Yang Anda tidak setuju Yesus bukan Tuhan, betul? Kok saya setuju mengatakan Yesus bukan Tuhan. Yesus memiliki kodrat Tuhan dan Yesus Nah, memiliki itu. kodrat manusia dan keduanya itu bercampur dalam dirinya sebagai Yesus. Itu maksud saya. Nah, ketika dan Yohanes 1 ayat 1 itu menggambarkan dan ayat yang menyatakan keberadaan Yesus sebelum dia menjadi Sarx. Dia memiliki kodrat Theos. Ketika Logos memiliki kodrat Theos, itulah yang menjadi Sarx. Itulah yang disebut Yesus. Kata Pak Jospen, Yesus itu anak Theos, bukan Theos, kan gitu kan? Gimana sih? Iya, anak Theos. Karena anak Theos dia memiliki kodrat Theos. Karena dia berasal dari Theos, yaitu Bapa. Bapa adalah. Berarti Pak Jos, Theos Anda ada dua, Theos Bapak, Theos Anak gitu ya? Nah iya, memang kan sering saya ucapkan seperti itu. Ada dua Theos di surga, ada dua pribadi Theos, ada dua pribadi ilahi di surga, yaitu Bapa dan anak Theos. Nah, anak Theos inilah yang menjadi Sarx. Aduh, Dan bahaya Budarni yang ini. Gak apa-apa, Gimana gak ini? apa-apa. Budarni,
Jadi kesimpulannya Pak Yos ini Tuhannya dua, Tuhan Anak sama Tuhan Bapa gitu. Iya. Iya. Ya, jadi aku dikit aja Bang Handi ya sebagai Sebelum penutup Bu Darni, ya. ya penutup silakan. Ya, sebagai penutup ya sebelum si Darni ini bernarasi Jangan, ya. Jadi jangan bilang begini, si Bang lah Handi. Bu Darni, jangan bilang si Bu Darni. Ya, oke. Jadi di Komal, ya betul. Jadi di Komal lintas agama. Bang Handi. Ah, sabar Belum. Ibu Darni, Anda kan baru Bukan. masuk. Biar aku bernarasi sedikit buat Bang Masih Yospen Kristen ini. dia. Oh masih. Oke ya, aku lanjut ya. Sahadat. Ya, sabar dulu Bu Darni, sabar. Oke ya. Jadi di koma lintas agama ini ya Bang Handi, aku menemukan kebenaran yang sejatinya tentang siapa Yesus ini, bahwa ia adalah nabi atau utusan ya, sama seperti nabi lainnya. Tapi karena alasan doktrin mungkin ya, dan dogma gereja serta politik di zaman Romawi kuno, pada akhirnya sosok Yesus inilah yang sengaja ditumbalkan atau dipaksa menjadi Tuhan buat meneruskan ajaran pagan Romawi, yakni menyembah dewa-dewi, tapi mengatasnamakan ajaran samawi ya. Dan siapa si Paulus? Yakni tokoh yang diangkat oleh pemerintah Romawi kuno buat memutarbalikkan fakta tentang ajaran Yesus yang sebenarnya, dan membuang hukum-hukum Taurat mengatasnamakan perkataan Yesus, padahal Yesus sendiri meneruskan hukum Taurat, bukan malah mendiatakannya. Dalilnya ada di Lukas 2 nomor 21 ya Bang Handi dan yang lain. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, tapi Paulus mengatakan Galatia 5 nomor 2 ya kalau tidak salah, sesungguhnya nomor 3. Sesungguhnya aku Paulus ya, seperti itu ya Bang Andi, berkata kepadamu. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Ya. Oke, aku lanjut ya. Ya, di sini saja sudah bertentangan ya dengan ajaran Yesus. Dan Paulus sendiri sengaja mengajarkan kesesatan yang diperintahkan petinggi Romawi di zaman itu. Dan akulah Tuhan Allahmu. Jangan menyembah Tuhan lain di hadapanku. Keluaran 20 nomor 3 ya. Tapi ajaran Paulus malah dengan sengaja menuhankan anak manusia yang bernama Yesus ini sebagai Tuhan. Padahal Yesus sendiri menyembah dan berdoa kepada Allah Bapa di surga. Dan masih banyak lagi kesesatan yang sengaja diajarkan Paulus itu sendiri ya, di luar dari ajaran Yesus sebagai utusan Tuhan. Inilah ajaran kesesatan yang sejatinya ya. Dan satu lagi ya, yang ayat yang mengatakan bahwa Yesus ini adalah utusan atau datang sebagai manusia sama seperti kita. Ya, yakni ada di 1 Yohanes 4 nomor 2 ya. Demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia ya, bukan sebagai Tuhan, berasal dari Allah. Artinya apa ayat di sini? Ingin mengatakan bahwa barang siapa yang mengakui Yesus telah datang sebagai manusia ya, bukan sebagai Allah, mengakuinya sebagai manusia yang telah datang sebagai anak manusia dan bukanlah datang sebagai Tuhan yang sejatinya. Ya, seperti itu. Lanjut. Sebelum dilanjut ke yang lain, Pak Makassar Awen ini, apakah Anda Kristen? Kalau dibilang aku Kristen, aku masih Kristen Bang Handi, tapi Kristen KTP. Karena waktu lahir sampai sekolah hingga saat ini memang masih Kristen. Ya, tapi Kristen yang di persimpangan. Mungkin seperti itu Bang Andi. Oke, Kristen di persimpangan gitu ya. Siapa yang mau menanggapi? Bodarnya apa Pak Yos? Bang Bau dulu ini, Bang Bau belum ngomong ini kesempatan. Aku belum. Bang Bau dulu. Enggak apa-apa, Pak Bau mah standby. Oh ya, standby dulu ya. Kasih Bodarni aja dulu. Bodarni silakan. Tadi kan selamat siang untuk semuanya ya. Makassar tadi kan mengatakan kebenaran, aku bersyukur mengikuti debat ini, aku menemukan kebenaran yang sejati, aku menemukan kebenaran Yesus adalah nabi dan utusan katanya, ya kan? Nah, aku juga Diarni Simatupang, aku bersyukur kebenaran yang sejati, Yesus adalah Tuhan. Ayatnya di mana? Yohanes 11 ayat 25, Yesus berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati.
Bedakan perkataan Nabi Muhammad. Walaupun aku Rasul Allah, tetapi aku tetap tidak tahu Bisa selamat. nggak membahas Nabi Muhammad di Begitu sini. juga Nggak. dengan Anda sesama Bukan Kristen Tuhan. ini. Bukan Tuhan, Nah, bukan sesama Tuhan. tunggu Kristen. dulu. Itulah bedanya perbandingan Tuhan dan manusia. Nah, makanya aku sampai hari ini Kristen, karena di dalam ayat ini Yohanes 11 ayat 25 Yesus berkata, "Aku adalah kebangkitan dan hidup." Siapa berani para nabi berkata, "Aku adalah kebangkitan dan Oke, hidup"? baik. Satu, tunggu dulu. Satu, kedua, Yohanes 9 ayat 39 Yesus berkata, "Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi." Hanya Tuhan yang bisa menghakimi dunia. Kalau manusia no. Oke, baik. Nggak bisa. Benar Satu nih. lagi. Tunggu satu lagi. Yohanes Iya. 6 ayat 40. Aku akan menghidupkannya di akhir zaman. Gak ada manusia, nabi pun sama sekali, utusan hamba tak sanggup menghidupkan kelak di akhir zaman. Hanya Tuhan itu. Saya bersyukur hari ini Kristen. Baik, kalau menurut Budarni, kesimpulannya Budarni, data yang Anda bawa ada 3, Yohanes 11, 25, 6, 40, yang satu saya lupa tadi. Menurut Anda, yang Tuhan di situ Yesus atau Bapa? Atau dua-duanya Ya. Tuhan? Yesus adalah wujud Bapa. Berarti Sama. Yesus, jadi Yesus adalah Bapa itu sendiri? Ya, Yesus adalah wujud Bapa. Ibrani 1 ayat 3 pakai data. Enggak, saya tanya dulu. Pakai dalil. Budarni, perjelas Oke. dulu nih. Tunggu dulu. Perjelas Satu dulu. lagi data. Apakah- Roma 9 ayat 5. Tunggu Budarni Bang Andi. enggak menjawab. Mereka adalah keturunan bangsa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang Menurut ada di atas Budarni- segala sesuatu. Ia adalah Elohim yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Yang terlalu panjang. Menurut Pak Jospen, Pakai ayat dong. iya dengerin. Menurut Pak Jospen, Tuhannya dua, Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Menurut Budarni, siapakah yang Tuhan Anda? Bapa atau Yesus? Atau keduanya Tuhan? Ya, Yesus itu kan wujud Bapa. Satu dia, satu. Dia Jadi sepaket. sepaket artinya Yesus Yes. itu Bapa itu sendiri. Ya, Ya jalan oneness jadinya. nggak apa-apa oneness. Oneness Oke. juga mengajarkan Yesus Tuhan. Kecuali Oke. oneness tidak percaya Yesus Tuhan, baru sesat. Mereka nggak Oke, sesat. berarti yang turun ke bumi Bapa. Yang turun firman Bapa yang menjadi manusia. Berarti bukan Bapa dong Yesus itu. Iya sama dia Bapa. Tapi yang berarti- turun itu firmannya dirinya. Dirinya berarti- juga firman itu. Berarti Bapa membelah dua diri. Ya, Oh, membelah nggak dua. bisa rupanya. Percuma dong dia maha kuasa. Kalau nggak bisa melakukan seperti itu. Membelah diri dia. Jadi Ah, Bapa iya dong. ada di bumi bersama Yesus. Bapa itu sendiri, Bapa juga ada di surga. Gitu ya. Ya, di mana-mana ada Bapak itu. Jadi bisa disebut juga ini anaknya Maria ini adalah Bapa itu juga, betul. Anaknya Maria ini adalah wujud daripada Elohim itu. Karena katanya Yesus itu Ada adalah ayatnya Bapa Ibrani itu. 1 ayat 3. Dulu, Yesus tunggu- adalah wujud tunggu dulu, Bu Darni. daripada Elohim. Yesus itu Bapa itu sendiri, sedangkan anaknya Maria adalah Yesus. Berarti Yesus itu anaknya Maria dan Bapa juga anak Maria, betul? Jangan diputar-putar. Yesus wujud daripada Elohim yang turun ke bumi. Titik. Jadi Tuhan Anda yang mana? Yesus atau Bapa? Sama. Berarti Yesus dan Bapa sama. Dia satu itu, dia satu. Berarti anaknya Bunda Maria, Yesus dan Bapa. Anak Gimana? Bunda Maria itu yang datang firman Bapa yang datang ke bumi menjadi manusia. Itulah anak Berarti- Maria. berarti Yang Yesus dipakainya dia. Rahimnya berarti- itu dipakai sementara Berarti saja. anaknya Maria adalah Yesus doang, bukan Bapa. Dia sama itu, sama. Berarti Itu anaknya kan Maria Bapa dan dirinya Bapa itu Yesus. artinya itu wujudnya. anaknya Maria Bapa dan Yesus. Ya kalau itu pertanyaanmu itu bisa dibilang iya. Oh, iya, Sepaket. deh. Cukup sepaket. Sepaket Makasih. itu. Ya udah. Makasih. Pak Jos, Nggak silakan bisa Pak Jos. kalian kan? Nah itu baru Udah, paten. kita ini nggak debat Bu Darni. Kita Ya, santai debat lah. aja. Orang Oke? kalian bikin ini samakah Tuhan perjanjian baru dengan perjanjian lama? Sama. cukup. Di Udah, perjanjian baru wujud Bu Darni, yang turun. udah cukup. Di Anda udah perjanjian jawab. lama roh Bu Darni, itu. Anda udah jawab cukup. Sekarang Pak Jos lagi gitu loh ya. Kan orang udah mendengar jawaban Anda gitu loh. Silakan Pak Jos ditanggapi. Iya, betul yang dibilang Ibu Darni itu ya. Yesus diutus. Yesus diutus untuk apa? Untuk menjadi jalan untuk hidup, kebangkitan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi betul Yesus adalah utusan. Utusan untuk apa? Untuk memberikan kebangkitan dan untuk memberikan hidup, untuk memberikan Ya. kebenaran. Itu jawaban saya.
Makanya mengapa Yesus harus mengapa seorang utusan itu harus memiliki kodrat ilahi seperti kata Yohanes 1 ayat 1, logos itu adalah theos. Mengapa logos adalah theos itu harus menjadi sars seperti Yohanes 1 ayat 14? Karena dia mau berikan hidup kekal itu kepada sars, kepada manusia. Pak Jospin tadi berkata bahwa biarin dulu. di surga ada dua Tuhan katanya. Ya udah dijawab tadi. Jadi menurut Pak Jospen, Yesus itu utusan, dia juga Tuhan. Tuhannya Pak Jospen dua, Tuhan Bapa sama Tuhan Anak. Iya. Oke, pertanyaan saya Pak Jospen, Maria kan lebih tahu siapa Yesus, dia yang merawat, toh? Iya. Yang kecil. Gitu. Menurut Anda Tuhannya Maria siapa ya? Oke, sebentar. Saya pakai data sebentar. Jangan-jangan Tuhan Anda beda dengan Tuhannya Maria. Pakai HP satu lagi, Bang. Pakai HP satu lagi. Ambil di Google. Pertanyaan sederhana. Tuannya Pak Jospen Iya, itu Bapak dan Yesus. Dengerin dulu pertanyaannya. Tuannya Pak Jospen itu adalah Bapak dan Yesus. Iya, Sedangkan Maria ini, dengerin dulu, Maria ini kan yang merawat Yesus dari kecil gitu loh. Dia yang lebih tahu. Pertanyaannya adalah, siapakah Tuhannya Maria? Silakan. Ya, dengarkan. Lukas 1 ayat 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, jadi apa? Jadi dia mengerti bahwa dia itu yang dia kandung itu adalah juru selamatnya. Saya nggak nanya itu. Makanya dalam Lukas 1, dengarkan dulu, tunggu dulu, jangan dulu potong. Baru nanti selesai saya berhenti, baru kau ambil potongan. Lukas 1 ayat 46 sudah jelas mengatakan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan karena hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Itu jawaban saya. Pertanyaannya Pak Jos, apakah Tuhan Anda sama dengan Tuhannya Maria? Sudah jelas, Lukas mengatakan demikian. Terus siapa Terus siapa Tuhannya Maria? Dia mengerti siapa itu Bapa dan siapa itu Anak. Saya nggak tanya itu, sebut saja siapa Tuhannya Maria. Saya kan udah bilang barusan. Dia mengerti siapa itu Bapa dan siapa itu Anak. Saya nggak bilang Maria mengerti atau tidak. Siapa Tuhannya Maria? Nah, saya udah jawab dengan Lukas 1 ayat 46. Kok kamu masih bertanya? Atau kalau gitu saya kasih pilihan. Apakah Tuhannya Maria adalah Bapak dan Yesus? Ya, itu udah. Oke, gitu dong. Jawab dong. Artinya Tuhannya Maria termasuk salah satu adalah anaknya Maria. Kan gitu? Iya. Oke, cukup. Jadi anakku adalah Tuhanku. Jadi Tuhannya Maria juga dua. Apa? Ya memang benar. Oke. Ada yang keberatan, mampus kalian. Enggak keberatan kita mah. Santai aja udah. Karena sebentar. Karena Yesus pun pernah mengatakan, sebelum Abraham ada, aku telah ada, dan Abraham bergembira melihat hari-hariku. Jadi otomatis Maria pun seperti itu akan mengucapkannya itu. Itu jawaban saya. Oke, jadi Tuhannya Maria juga ada dua ya. Bapak dan Yesus gitu ya. Baik, nggak apa-apa. Jadi waktu Maria hidup di muka bumi ini, waktu Yesus masih kecil, Maria menyembah siapa ya? Menyembah Tuhan dua apa satu doang yang disembah? Gimana Pak Jos? Saya sudah kasih ayatnya tadi. Begini, saya udah terangkan itu berdasarkan ayat. Saya tidak mau memberikan tafsir-tafsir baru atas dasar ayat. Tapi saya udah jelaskan itu berdasarkan ayat, itulah jawaban saya. Ini pertanyaan sederhana. Gini pertanyaannya begini Bu Darni ya. Iya. Maria itu bukan ateis, dia orang taat terhadap Tuhan. Pertanyaannya, kalau Maria Tuhannya dua, Bapak dan Anak, gitu ya. Maria waktu di bumi menyembah siapa? Menyembah dua-duanya kah atau menyembahnya satu? Silakan. Oke, dalil. Ini ya. Tadi sudah dijawab tadi satu, Lukas 1:47 ya. Maria mengenali Yesus sebagai juru selamatnya seperti yang diungkapkannya dalam nyanyian di dalam Lukas 1:47. Baru Matius 1:23, Gabriel memberitahunya bahwa anak yang akan dilahirkan disebut anak Elohim. Lukas 1:35. Dan Immanuel, artinya Elohim beserta kita. Ya, berarti Yesus itu Elohim beserta kita. Bukan itu pertanyaannya, Bu Darni. Tunggu dulu. Elizabeth memanggil Maria sebagai ibu Tuhanku, katanya. Ya, gak ada disangkal Maria itu.
Ya, di Bu dalam Darni, Lukas bukan 1 itu ayat 43. pertanyaannya tuh, bukan itu. Bisa nggak saya ulang lagi Apa yang pertanyaannya? dianggap Maria Yesus? Kan begitu, Tuhan atau enggak? Nah, ini dia jawabannya. Enggak gitu pertanyaannya. Putra yang berarti. dibesarkan. Tunggu dulu. Enggak. Ia membesarkan Yesus sebagai anaknya, menyaksikannya tumbuh dan percaya pada kuasa. Bu Darni, bukan itu pertanyaannya. Ayat 1 sampai 11. Pertanyaannya gini loh, dengarkan dulu pertanyaannya ya. Kan Tuhannya Maria ini dua menurut Anda, Yesus dan Bapa. Pertanyaannya, waktu Maria di bumi ini, dia menyembah Tuhan yang mana? A. Menyembah Bapa. Bukan dua, sebenarnya satu dia. Ya Yesus udah. dan Bapa itu kan satu. Tadi dua, Ibu Darni ngaku Iya, tapi dua. kalian kan Tidak pemahaman. Saya menganggap ada dua Tuhan saya di surga sana. Ya, pertanyaannya adalah siapakah yang disembah Maria waktu Maria di bumi? A. Bapa, Iya. B. Yesus, D. Keduanya disembah. hakikatnya Yesus lah yang disembah Maria. Oke, baik, cukup. Berarti Maria menyembah anaknya. Iya. Oke, cukup. Setuju Pak Jos, Maria menyembah anaknya? Saya setuju sekali 100%. Kenapa rupanya? Oke, terima kasih udah setuju. Itu doang pertanyaannya, sederhana toh. Iya. Kenapa dipanjangin jawabannya? Terus kemana kita lagi? Bang Ya, Andi? sekarang kita lanjut. Kan gitu. Pak Bawo mau bicara, Pak Bawo, atau yang lain silakan. Kita cari kesempatan dulu yang lain ya. Jadi biar netizen menilai Bunda Maria menyembah anaknya gitu. Yang lanjut nih. Kalau nggak salah ya, dan pasti ini benar. Yesus itu pernah masuk ke sinagog, gitu ya? Bener kan nih? Iya. Oke. 12 tahun. Ya, Yesus ke sinagog itu dia main-main atau menyembah Tuhan? Mengajar rabi dia. Bayangkan itu. Umur 12 tahun dia diajari rabi Yahudi. Oke, baik. Menyembah rabi IQ-nya di gitu atas ya. rata-rata. Ya udah Makanya dijawab. dibilang orang dia sedeng gara-gara pinternya. Ya, baik. Yesus ke sinagog itu hanya mengajar, nggak menyembah Tuhan. Membaca kitab Taurat dia, belajar, mengajar rabi-rabi Yahudi dia. Saya Bahkan lihat heran-heran. sampai saat ini orang yang masuk ke sinagog itu tefila. Sampai sekarang Yudaism itu masuk ke sinagog tefila. Artinya menyembah Tuhan. Pertanyaannya, Yesus masuk sinagog itu mengajar atau tefila? Mengajar kepada murid-muridnya membaca Taurat. Habis itu Karena pulang. dia sebagai manusia datang ke bumi. Habis dia itu pulang, mengajarkan orang-orang pada saat itu masuk ke sinagog. Iya, habis mengajar pulang, nggak menyembah Tuhan. Mengajar dia, mengajar. Iya, tidak menyembah, dia mengajar doang. Jadi anggap Menyembah siapa? sinagog Dia itu Tuhan sekolah. itu sendiri. Dia Tuhan Oke. itu sendiri. Baik, jadi Yesus tidak menyembah Tapi Tuhan dia ya. mengajarkan kepada orang-orang yang di situ, sembahlah Tuhan, Allahmu. Kenapa ada Tuhan? Kenapa ada Allah? Ini sepaket, ini dua-duanya. Iya, Tuhan iya, itu paham. kepada Yesus yang ada di muka bumi sebagai manusia dia. Allah itu siapa? Hakikatnya Yesus yang berada di surga. Itu dia. Iya, artinya Makanya Yesus. dia yang akan menghakimi dunia. Iya, kelak. paham. Yesus. Artinya menurut Ibu Darni, Yesus ini tidak menyembah Tuhan ya. Gak, mana ada Tuhannya? Orang dia Tuhan. Oke, baik. Berarti Yesus di bumi ini tidak bertuhan. Sebagai manusia dia mengajarkan. Cuma Enggak. bukan dia yang menyembah, bukan seperti itu. Tapi Pertanyaan mengajarkan saya. kepada manusia itu Bah. agar berdoa loh kepada Bapa di surga. Begini loh, Padahal dia Bu yang di Darni. surga itu. Bu Darni, dengarkan dulu pertanyaannya. Sederhana loh ini. Yesus ini kan manusia, kan gitu ya? Iya. Oke, apakah manusia Yesus bertuhan atau tidak bertuhan? Waktu dia sebagai manusia iya, dia bertuhan kepada hakikatnya. Oke, berarti dia bertuhan kepada siapa manusianya Yesus? Hakikatnya keadaan sebenarnya Yesus. Oh, Keadaan jadi- sebenarnya Yesus kan bukan manusia biasa. Oh, jadi Yesus Hakikatnya kan Elohim. Jadi Hakikatnya menurut- Yesus ini kan Elohim. Jadi menurut Bu Darni, Yesus menuhankan dirinya sendiri. Sebagai dalam keadaan manusia, dia menuhankan kepada hakikatnya, yaitu Elohim. Iya, Yesus menuhankan hakikatnya sendiri. Iya. Oke, jadi Tuhannya Yesus adalah Yesus. Gitu ya?
Kesimpulannya Tuhannya Yesus kesalahan adalah Yesus. kalian teman-teman Muslim. Kalian mempersulit suasana orang-orang Kristen. Saya nggak Kalau mempersulit awam. orang. Nanti Siapa udah yang kujawab dari mempersulit? tadi, diulang-ulang lagi, diputar-putar lagi. Kan udah aku bilang, Yesus menyembah kepada siapa? Padahal dia Tuhan. Saya nggak Yesus mempersulit, menyembah, Sudarni. mengajarkan kepada manusia atau muridnya pada saat itu menyembah kepada Bapa di surga. Siapa lagi Bapa ini? Takkan Yesus Tuhan, hakikatnya. Buktinya Kenapa, Bu? sekarang berada di Bu surga Darni, dia. kenapa Udah Ibu Darni kembali dia ke menuduh saya hakikatnya itu. mempersulit? Kenapa menuduh saya mempersulit? Enggak, saya persulit, saya justru mempermudah. Artinya menurut Bu Darni, manusia Yesus ini bertuhan, tapi manusianya Yesus ini bertuhan terhadap kepada hakikat Yesus sendiri, betul? Iya, kepada hakikatnya. Ya, artinya manusia Yesus Tuhannya adalah Yesus, betul? Betul? Betul, Bu Kalau Darni? begitu yang kau inginkan seperti itu, hakikatnya kan Elohim. Iya, Manusia artinya Yesus menuhankan hakikatnya Elohim. Nggak ngerti Loh, juga. manusia Yesus Tuhannya adalah Yesus. Manusia Yesus menuhankan kepada hakikatnya yaitu Elohim. Berarti Yesus bukan Elohim. Yesus Elohim, aku dan Elohim satu. Artinya Kalau kau adalah sudah melihat aku, tengok, tunggu dulu Bandi, Iya, Bang Andi. iya. Ada Iya. rupanya para nabi berani ngomong kayak gini. Kalau kau melihat aku, engkau sudah melihat Elohim. Ada? iya, Tunjukkan. artinya iya, tinggal iyain, artinya adalah manusianya Yesus Tuhannya adalah Yesus. Manusia Yesus, Tuhannya adalah hakikatnya Yesus. Ya udah, ya oke, baik. Hakikatnya Elohim. Ya, Tuhannya Yesus Gak bisa adalah kau apaku, kau bawa-bawa. Tuhannya bisa. Tuhannya Yesus yang manusia ini adalah hakikatnya Yesus adalah Tuhan gitu. Hai, hakikatnya adalah Elohim. Kan Elohim hakikatnya Yesus. Apakah ada Elohim dalam diri Yesus? Ada dong. Kalau enggak mana bisa dia menghidupkan Oke, orang mati. artinya Kalau enggak bisa dia menyembuhkan penyakit pendarahan Iya, 16 artinya tahun. adalah Mengelitkan Iya. mata orang. Sudah buta Percaya. bisa dilihat. Ada dong ilahinya. Percaya. Artinya Tuhannya Yesus adalah hakikatnya Yesus yang ada Elohim dalam diri Yesus, betul? Iya. Kalau bisa kasih kesimpulan, itu terus gimana kalau sih? bisa Iya kan kasih diulang-ulang kesimpulan, kan? Enggak siap-siap. diulang-ulang karena Anda nggak ada kesimpulan. Supaya bingungnya umat Kristen. Kalau Kristen yang lemah iya bingung. Kalau aku nggak bingung aku. Ya, kalau begitu Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya Yesus sebagai manusia kepada hakikatnya yaitu Elohim. Kan dia Elohim berdoa itu- dalam keadaan manusia itu. Ya, ya. Jadi Dia Elohim keadaan itu ada. manusia di bumi berdoa. Kepada siapa? Kan Yesus Berarti Tuhan. Yesus punya Tuhan. Berarti Elohim itu adalah Yesus itu sendiri. Hakikatnya Yesus. Elohim Hakikatnya itu Yesus. hakikatnya Yesus. Keadaan sebenarnya Yesus adalah Elohim. Berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Ya boleh bisa dibilang seperti Nah itu. gitu. Artinya Yesus Aku ini mengutus aku kepadamu, kata Ya. Yahweh di dalam perjanjian lama. Artinya Keluaran 3 ayat 14. Aku artinya- mengutus aku kepadamu, katanya. artinya manusia Yesus Tuhannya adalah Yesus yang Tuhan, betul? Manusia Yesus berdoa kepada hakikatnya Elohim. Keadaannya Elohim. sebenarnya. Elohim ini ada dalam diri Yesus. Betul? Turun ke bumi, keadaan manusia, bos. Iya, manusia Yesus ini ada nggak Elohim dalam diri manusia Yesus? Iya, kalau nggak ada, mana mungkin dia hidup kembali. Artinya manusia Yesus ini Tuhannya ada dalam dirinya Yesus. Nanti kalau manusia-manusia otaknya separuh nggak ngerti kayak gitu, Bang Andi. Lah, Kalau nggak di atas rata-rata, nggak bisa nangkap dia. Dipermudah. Ini saya sebelum saya open yang lain ya. Yesus ini manusia. Iya, dia kan Terus- keadaan manusia nih. Kok dia berdoa? Kan berdoa gitu. berdoa kepada siapa? Kepada siapa lagi? Kepada keadaannya yang sebenarnya, hakikatnya. Siapa hakikatnya? Elohim. Elohim itu ada dalam dirinya Yesus. Betul? Iya. Jadi Yesus berdoa kepada Elohim yang ada dalam Dia kan dirinya. membuat teladan di bumi. Dengerin dulu Bang Bu Andi. Darni. Dia kan buat Dengerin, teladan. ini loh. mau kesimpulan nih. Yesus yang manusia berdoa kepada Elohim yang ada dalam diri Yesus. Yesus sebagai keadaan manusia berdoa kepada keadaannya yang sebenarnya, yaitu Elohim. Yang ada dalam dirinya. Ya. Jadi Yesus berdoa kepada Elohim yang ada dalam diri Yesus.
Jadi kesimpulannya bisa Yesus berdoa kepada Yesus. Iya, boleh. Ya, iya, Bisa cukup. seperti itu. Iya udah, begitu susah amat. Yesus berdoa kepada Yesus. Udah Jadi cukup. jangan kalian tanya-tanya lagi, mana siapa Tuhan Yesus, siapa? Anda mau jujur Dia dari hanya, tadi. dia hanya mengajarkan cara berdoa itu berdoa kepada Elohim. Coba yang di tadi surga. Anda jujur, Nyatanya Budarni. sekarang Yesus sudah di surga. Makanya Iya, umat manusia paham. di bumi ini berdoa kepada Yesus yang di surga, bukan Iya, ke, udah ke paham. arah Jerusalem, bukan Jadi, ke arah Pancur iya, Batu. oke. Enggak. Artinya jangan dibantah. Jadi kesimpulannya tadi Bu Darni udah ngakui Yesus yang manusia berdoa kepada Yesus yang Tuhan, yang itu Elohim. Hakikatnya Elohim. Ya, kesimpulannya Yesus berdoa kepada Yesus, betul? Ya boleh seperti Oke, itu. cukup. Dari tadi kan ngomong kayak gitu selesai. Lanjut Pak Kalian yang Jasmine. selalu membawa-bawakan supaya kayak mana salah Kristen itu. Enggak, saya Ketaunya betulkan aku, Bu Darni. cara Saya kalian. betulkan Bu Darni, saya betulkan. Pak Jasmine, Yesus berdoa kepada Yesus. Silakan Pak Jasmine. Kalau saya ada perbedaan sedikit ya. Saya karena itu makanya dalam Matius 11 ayat berapa itu dia berdoa kepada bapaknya. Matius 11. Sebentar saya baca dulu ya. Nanti saya takut tergelincir aku gara-gara Komal Arif ini ya. Gara-gara handicap, bukan gara-gara saya, gara-gara handicap. Aduh. Sama lah itu kalian 11-12 kalian itu. Oke, saya baca. Nah, di Matius 11 ayat 25 dikatakan begini. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi dia berdoa kepada Bapa ya, Bapaknya yang surga. Itu jawaban saya. Jadi jadi saya berpikir bahwa Yesus berdoa kepada Bapaknya. Jadi Yesus punya Tuhan. Itu jawabannya. Oke, saya serahkan ke Kang Chan. Ini gantiannya Kang Chan sama Kang Dito ya. Halo, assalamualaikum Kang Chan. Gantiin abangmu ini dulu, capek abangmu. Kang Dito aja dulu. Kang Dito sambil gawe dia. Lu aja dulu, Kang Chan. Ya. Siap. Silakan Pak. Masya Allah. Silakan. Saya masih nyiapin. Oke, nggak apa-apa sambil nyiapin ya. Kekacauan ini terjadi, maaf Serak, itu karena Kristen menuhankan makhluk, seharusnya menuhankan Tuhan. Nah teman-teman ini menuhankan makhluk. Yesus ini makhluk, mau di kemana, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke belakang, ke atas, ke bawah, Yesus tetaplah makhluk, takkan pernah jadi Tuhan. Teman-teman mau bagaimanapun maksa kemana-mana. Katamu bang, katamu. Makhluk bisa menghakimi dunia enggak? Makhluk bisa enggak menghidupkan yang mengatakan itu Bu Darni bukan ada saya. ayatnya pakai data kok. Loh, saya tanya, tadi Bu Darni mengatakan Yesus Sedangkan datang Nabi dari Muhammad aja sekarang berada di kuburan. Gak mana? Yesus hidup-hidup. ada di mana? Yesus datang dari Yesus mana? di surga. Yesus Datang berkuasa dari- di surga. Matius 28 ayat 18. Bagus. Yesus datang dari mana? Datang dari surga. Yang datang dari surga Tuhan atau makhluk? Yang datang dari surga ya Tuhan. Nah, baca datanya sekarang. Ibu tidak tahu Bible. Ibu buka 1 Kenapa Korintus. yang nggak tahu kau yang mempreteli Alkitab berani kami? buka Bible? Berani buka Bible? Aku datang dari atas Oke, katanya. siap. Aku Buka, bukan dari baik. dunia ini katanya. Baik, buka Bible kalau gitu. Makanya 1 dia nggak Korintus. mati di bumi membusuk. Baik. Kalau dia mati di bumi membusuk, aku nggak 1 mau Korintus menonton pasal Yesus. 15. Ada yang berani buka Bible Kristen? Kenapa nggak berani? Kalian Oke, aja kalian 1 baca, Korintus masa aku 15. nggak berani? Kan buka Alkitab mulai dari pagi sampai malam. Kalian aja Islam, kalian baca Alkitab kami, apalagi kami. 1 Korintus pasal 15. Ada yang berani buka Bible?